Gengs, kalau ngomongin rivalitas panas di Asia Tenggara, siapa sih yang nggak tahu soal hubungan unik di antara Indonesia dan Vietnam? Tapi kali ini, media Vietnam bikin geger lagi. Mereka bilang Indonesia takut kebantai 0-10 di Piala AFF. Wah, ini serius atau cuma psiwar buat musik mental kita? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas. Stay tuned ya, bakal seru banget. Jadi, artikel dari media Vietnam itu bilang, Indonesia mungkin takut bertemu Vietnam karena nggak mau dipermalukan dengan skor besar seperti 0-10. Ya ampun, setajam itu komennya. Guys, tapi ini pertanyaan besar. Apa benar timnas kita lagi lemah-lemahnya? Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri, Minggu 15 Desember malam. Pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi sorotan karena mempertemukan dua tim kuat di Grup B. Selain itu, atmosfer duel Indonesia versus Vietnam yang selalu panas membuat laga ini menjadi perhatian. Media Vietnam, 24H, bahkan menganggap jika masyarakat Indonesia takut dibantai 0-10 dari tim Golden Star Warriors. Hal itu setelah 24H mengamati beberapa netizen asal Indonesia ragu dengan permainan timnas Garuda usai ditahan imbang 3-3 Laos. Jika Anda, timnas Indonesia, bermain seperti ini, Anda pasti akan kalah melawan tim Vietnam. Ditulis seorang netizen asal Indonesia dikutip dari 24H. Jujur saya masih bingung setelah menonton pertandingan Indonesia 3-3 Laos, kata netizen lainnya dikutip dari 24H. Vietnam akan menghancurkan pasukan Shin Tae-yong. Tim Indonesia ini akan dihancurkan 10-0 oleh tim Vietnam, ujar netizen lainnya dikutip dari 24H. Hati-hati, jangan kalah 0-10, usahakan kebobolan 5 gol saja, kata seorang warganet dikutip dari 24H. Kalau ketemu tim Vietnam, parkir pesawat saja di depan gawang, asal jangan kalah, diucap warganet lainnya dikutip dari 24H. Faktanya, performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebenarnya jauh lebih konsisten. Statistiknya jelas, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia, bahkan sempat bikin kejutan di laga-laga sebelumnya. Nah, kalau Vietnam ngomong kayak gitu, kira-kira mereka benar-benar percaya, atau cuma bikin strategi mental buat ngacauin fokus kita? Tapi tunggu dulu, kalau ngomongin sepak bola, yang namanya balas dendam di lapangan tuh selalu bikin cerita tambah menarik. Apakah ini waktunya Garuda bangkit? Ngomong-ngomong soal persiapan, skuad Garuda kita lagi solid banget. Ada Pratama Arhan yang makin tajam di sayap, Marcelino Ferdinand yang punya kreativitas luar biasa, Pai Marcelino tidak ikut main karena kena kartu merah sebelumnya, sampai Rafael Struijk yang lagi on fire. Dan jangan lupa, Coach Shin Tae-yong dikenal jago bikin strategi yang out of the box. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Pertahanan kita kadang suka kecolongan di menit-menit akhir. Ini yang sering jadi celah buat lawan. Tapi guys, sepak bola itu soal momentum, dan kayaknya kita lagi dapat angin segar. Oke, tapi pertanyaannya sekarang, kalau ketemu Vietnam nanti, apa yang harus kita lakukan biar nggak kebantai? Vietnam tuh terkenal dengan pressing ketat dan serangan cepat dari sisi sayap. Kalau kita mau menang, satu kata, disiplin. Jangan sampai lengah di lini belakang, dan harus pintar-pintar manfaatin peluang di serangan balik. Yang menarik, Coach Shin biasanya punya trik khusus buat lawan berat. Itu bukti kalau Indonesia punya mental buat lawan tim kuat. Jadi, walaupun media Vietnam sesumbar, ada peluang besar buat kita membungkam mereka di lapangan. Jadi gimana, gengs? Apakah psiwar Vietnam ini bakal mental balik? Atau justru jadi bahan bakar buat semangat timnas kita? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalain notifikasinya. Kita bakal terus update soal dunia sepak bola, khususnya tentang tim Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.